Halo teman-teman, selamat datang kembali di Film Indo Explains. Selama acara khusus NASA, CEO Genesis Nathaniel menyampaikan rencananya untuk menjajah Mars, dengan mengatakan bahwa mereka hanya perlu menambahkan air. Ia juga memperkenalkan tim yang terdiri dari 6 orang jenius yang akan segera berangkat untuk membuktikan bahwa hal itu mungkin. Astronot utama adalah Sarah, yang menjawab beberapa pertanyaan dari kerumunan dan menjelaskan bahwa 4 tahun di Mars bukanlah pengorbanan tetapi sebuah kesempatan. Setelah itu, kerumunan bergegas keluar untuk menyaksikan para astronot menaiki roket dan meninggalkan planet itu dalam peluncuran yang sangat mengesankan. Bagian-bagian roket terbelah dan pot dengan para astronot dengan hati-hati bergerak untuk berlabuh di stasiun yang akan membawa mereka ke Mars. 2 bulan kemudian Sarah muntah lagi dan rekan-rekannya khawatir. Segera berita besar mencapai Nathaniel di bumi. Sarah hamil. Ia menolak untuk membuat tim kembali dan mengumumkan bayi itu akan dibesarkan selama misi. Tetapi mereka harus merahasiakannya dari publik. Ketika mereka akhirnya berhasil sampai ke Mars, Sarah segera melahirkan bayi laki-laki yang sehat. Sayangnya, ia hanya bisa menggendongnya selama beberapa detik sebelum detak jantungnya mulai menurun. Tim berusaha sebaik mungkin untuk menolongnya, tetapi sudah terlambat. Sarah telah meninggal. Semua ini disiarkan ke Nathaniel, yang bergegas kembali ke perusahaan untuk membahas situasi tersebut. Gravitasi Mars akan mengubah organ tubuh anak itu, yang berarti jantungnya tidak akan cukup kuat untuk bekerja melawan gravitasi bumi dan tulang-tulangnya akan menjadi sangat besar. Tidak mungkin dia bisa selamat datang ke bumi. Nathaniel ingin mengumumkan hal ini kepada publik dan bertanggung jawab penuh, bahkan mungkin pergi ke Mars juga. Namun, Direktur Tom menolak dan mengingatkan Nathaniel bahwa dia sakit, jadi dia tidak akan selamat dalam perjalanan itu. Pada akhirnya mereka setuju untuk membiarkan anak itu tumbuh di Mars dan merahasiakannya. Setelah pertemuan selesai, Nathaniel naik ke pesawat ruang angkasa dan mencoba meninggalkan planet itu. Lepas landas berjalan dengan baik, tetapi saat pesawat ruang angkasa meninggalkan atmosfer, keadaan menjadi rumit dan Nathaniel kehilangan kendali. Tiba-tiba semua gerakan berhenti dan terungkap bahwa ini adalah simulasi yang gagal dilakukan Nathaniel. Dilihat dari pesan yang mengatakan, semua binasa, di layar. 16 tahun kemudian, koloni Mars benar-benar berkembang pesat dan bocah itu tumbuh menjadi remaja bernama Gardner. Ketika ia meminta peta sistem ventilasi kepada robotnya dan robot itu menolak, Gardner memenggal kepala robot itu dan menggunakannya untuk mengakses sistem tersebut. Ia menonton video peluncuran misi dan mengetahui siapa ibunya. Pengintaiannya terganggu oleh pesan dari Kendra, astronot yang membesarkannya. Kendra mengingatkan Gardner bahwa saat ini giliran Gardner di rumah kaca dan memanggilnya orang yang sangat dibutuhkan. Tetapi Gardner tidak percaya karena tidak ada yang tahu keberadaannya. Beberapa saat kemudian, Gardner akhirnya memperoleh peta sistem ventilasi dan menyelinap ke dalamnya untuk mencapai ruangan yang biasanya tidak boleh ia masuki. Di sana, ia membuka loker dan menemukan sebuah kotak berisi barang-barang Sarah yang ia bawa ke kamarnya. Ada sebuah cincin dan flash drive yang disamarkan sebagai cabang, yang dihubungkan Gardner ke komputernya. File-file tersebut berisi foto dan video Sarah dan seorang pria selama liburan di pantai, menyebabkan Gardner berasumsi bahwa pria itu adalah ayahnya. Setelah mencetak tangkapan layar pasangan tersebut, Gardner menerima pesan dari Tulsa, teman daringnya dari bumi. Tulsa tinggal di Colorado dan terjebak dalam sistem pengasuhan anak angkat, yang dibencinya. Ia tidak mengetahui rahasia Gardner karena ia menyembunyikan IP-nya dan berpura-pura tinggal di Park Avenue, tetapi tidak dapat meninggalkan rumah karena ia sakit. Mereka berbicara setiap hari dan mereka adalah teman dekat terlepas dari jarak. Setelah itu, Gardner menonton film bersama Kendra tentang malaikat yang rela kehilangan kekuatannya untuk bersama seorang wanita manusia, yang menurut Gardner sangat menginspirasi. Di bumi, Tulsa berlatih musik secara diam-diam, tetapi berhenti ketika ia melihat beberapa pria di jendela menertawakannya. Kesal, ia meninggalkan sekolah dengan sepedanya, mengabaikan orang-orang yang mencoba mengejarnya dan melontarkan komentar-komentar jahat. Setelah bersepeda melewati pegunungan, Tulsa berhasil pulang, hanya untuk mendapati ayah angkatnya pingsan karena terlalu banyak minum. Ia membangunkannya dan menyeretnya ke pesawat biplan lamanya, memintanya untuk mengemudikannya. Ayahnya berkata bahwa dia harus melakukannya, tetapi Tulsa tidak berani. Kembali ke Gardner, dia memastikan tidak ada orang di sekitar dan melompat untuk menekan sensor yang membuka kunci dan membuka pintu. Lompatan ini membuatnya kesakitan dan sulit bernapas. Kemudian dia mengenakan pakaian dan meninggalkan pangkalan dengan mobil untuk mengunjungi makam Sarah.
Ini hanya membuatnya semakin frustrasi tentang situasinya sehingga dia mulai mengemudi seperti orang gila untuk melampiaskan amarah. Namun ini menyebabkan mobil kehilangan kendali dan terbalik. Pakaian Gardner rusak dan dia mulai kehilangan oksigen. Tetapi untungnya Kendra telah mengikutinya dan tiba tepat pada waktunya untuk menyelamatkannya. Ketika mereka kembali ke pangkalan, Kendra menegur Gardner karena tidak bertanggung jawab dan bertanya-tanya bagaimana dia bisa melewati kunci elektronik. Gardner mengungkapkan bahwa dia menggunakan implan magnetik yang memantau pertumbuhan organnya. Kendra kemudian memberitahu bahwa makam Sarah hanyalah sebuah tugu peringatan dan abunya disebar di Samudra Pasifik. Beberapa saat kemudian, Kendra menelepon untuk berbicara dengan Nathaniel dan Tom. Kendra memberitahu mereka betapa pintarnya Gardner dan betapa ia ingin bersosialisasi. Ketika Nathaniel mengatakan bahwa Gardner tidak akan selamat dalam perjalanan itu, Tom menyela dan mengingatkannya bahwa NASA marah kepadanya karena ia menghilang setelah kelahiran bayi itu. NASA tidak pernah senang dengan situasi anak itu dan ingin ia datang ke bumi. Ada beberapa prosedur yang dapat membantu Gardner selamat dalam perjalanan itu, tetapi Nathaniel tetap menolak untuk menandatangani surat kuasa. Setelah menutup telepon, Kendra memutuskan untuk bertindak di belakang Nathaniel dan memberitahu Gardner bahwa ia dapat mulai menjalani langkah-langkah yang diperlukan untuk pergi ke bumi. Gardner segera mengirim pesan kepada Tulsa, memberitahu bahwa mereka telah menemukan obat untuk penyakitnya dan ia akan segera mengunjunginya. Selanjutnya Gardner menjalani prosedur yang sangat berisiko untuk meningkatkan kepadatan tulangnya, diikuti dengan banyak terapi fisik untuk membuatnya terbiasa dengan gravitasi bumi. Saat tidak berlatih, Gardner mengambil semua uang dari dompet kru yang disimpan. Ia juga menonton film romantis untuk mempelajari lebih lanjut tentang pacaran. Begitu Gardner akhirnya siap, ia dan Kendra berangkat dengan pesawat ulang-alik yang membawa beberapa astronot pulang. Saat mereka mengobrol, Gardner bertanya tentang ayahnya, tetapi Kendra bersumpah tidak ada seorang pun di kru yang tahu identitasnya atau detail apapun tentangnya. Di bumi, Nathaniel memeriksa kamera keamanan Mars dan arsip kru, dan menemukan bahwa Gardner telah pergi. Ia berlari ke kantor NASA dan berbicara dengan Tom, yang telah bekerja dengan Kendra di balik layar. Nathaniel menuntut untuk melihat anak laki-laki itu saat ia tiba, tetapi Tom berkata itu tidak mungkin. Saat pesawat ulang-alik mendekati planet itu, Gardner terpesona oleh keindahannya. Begitu mereka mendarat, tim NASA memberinya kacamata untuk melindungi matanya dari matahari dan masker untuk melindungi paru-parunya. Tetapi Gardner sangat terganggu oleh laut karena ia belum pernah melihat air sebanyak itu sebelumnya. Setelah itu mereka membawanya ke lab untuk menjalankan beberapa tes dan memastikan ia baik-baik saja. Kemudian pada hari itu Nathaniel akhirnya diizinkan untuk mengunjungi Gardner, yang terus terkesan dengan semua warna dan berat badannya yang baru. Mereka mulai bertukar pertanyaan tentang kehidupan di bumi versus kehidupan di Mars, tetapi mereka diganggu oleh Kendra. Kendra dan Nathaniel bergabung dalam pertemuan lain dengan Tom dan mereka sepakat untuk mengkarantina Gardner sedikit lebih lama hingga mereka memastikan semuanya baik-baik saja. Ketika Kendra memberitahu Gardner kabar tersebut, ia langsung mengeluh karena ia lelah dikurung. Begitu ia ditinggal sendirian, ia menyelinap keluar dari kamarnya dan membuka beberapa tabung gas untuk berpura-pura dalam keadaan darurat. Pada saat alarm mulai berbunyi, ia berada di ruang ganti mencuri setelan jas untuk bersembunyi di antara sekelompok siswa. Sementara petugas keamanan melacaknya di kamera, Gardner memasuki gedung lain dan mencuri beberapa pakaian dari seorang pekerja. Menggunakan implannya lagi, Gardner membuka pintu belakang dan mendapatkan akses ke tempat pemuatan, di mana ia mengambil kesempatan untuk bersembunyi di dalam truk. Pada saat Nathaniel dan para penjaga tiba, truk itu sudah pergi. Beberapa jam kemudian, saat truk akhirnya berhenti lagi, Gardner keluar dan hampir tertabrak kendaraan lain di jalan. Ia menghindar tepat pada waktunya dan terus melaju hingga ia menemukan seorang gelandangan dengan api. Gardner terkagum-kagum oleh api dan bahkan menukar kacamata hitamnya dengan milik pria itu. Ia juga mendapat petunjuk arah ke stasiun bus. Saat menunggu bus, hujan mulai turun, dan Gardner menikmati perasaan itu sementara yang lain berlari mencari tempat berlindung. Sementara itu, Kendra membantu Nathaniel mencari Gardner dan ia melihat berkas-berkas komputernya, mempelajari tentang temannya, Tulsa. Akhirnya Gardner sampai di Colorado dan pergi ke sekolah Tulsa untuk akhirnya bertemu dengannya secara langsung. Saat ia menyadari siapa Gardner, ia menamparnya karena menghilang tanpa kabar selama berbulan-bulan. Gardner meminta maaf dan menjelaskan bahwa perjalanannya memerlukan metode transportasi yang sangat spesifik yang tidak memungkinkannya untuk mengirim pesan teks.
Tulsa menjadi tenang dan menyuruhnya menunggu sementara ia menyelesaikan kelasnya. Namun, ia bosan dan mengikutinya ke dalam kelas, di mana ia membuat guru dan siswa lain terkesan dengan pengetahuan sainsnya. Tiba-tiba Gardner melihat sebuah pegangan dan menariknya, tanpa tahu bahwa itu adalah tempat mencuci darurat. Air jatuh mengenai dirinya dan ia menganggapnya lucu seperti orang lain. Setelah kelas, Gardner memberitahu Tulsa bahwa ia berasal dari Mars, tetapi Tulsa tidak mempercayainya. Ia menunjukkan foto ibunya dengan pria itu dan menjelaskan bahwa ia ingin menemukannya. Kemudian Tulsa membawanya ke rumahnya, hanya untuk menemukan Nathaniel dan Kendra sudah ada di sana. Gardner menolak untuk pergi bersama mereka dan mulai melarikan diri sementara anjing Tulsa menjaga mereka dengan gonggongan yang ganas. Kendra berhasil mengikutinya, tetapi sebelum ia dapat menangkapnya, Tulsa muncul di pesawat biplan ayah angkatnya. Saat Nathaniel bergabung dalam pengejaran di dalam sebuah mobil van, Gardner berlari cukup cepat untuk melompat ke pesawat biplan dan Tulsa akhirnya lepas landas. Saat mereka terbang menjauh, Gardner terkesima oleh sensasi angin dan pemandangan yang indah. Akhirnya pesawat biplan itu mulai kehabisan bahan bakar sehingga mereka harus melakukan pendaratan darurat. Tulsa memilih jalan bebas hambatan dan mulai turun, hanya untuk melihat sebuah truk datang ke arah mereka. Untungnya Tulsa bereaksi cepat dan berhasil terbang di atasnya. Kemudian dia akhirnya mendarat, menyebabkan sekelompok mobil melaju di luar jalan. Pesawat biplan itu tidak memiliki rem dan terus melaju, terlalu dekat dengan sebuah gedung. Para remaja itu dengan cepat melompat dari pesawat, menyelamatkan diri tepat sebelum menabrak gedung dan meledak. Sementara itu Nathaniel dan Kendra telah mengikuti mereka dengan helikopter. Ketika Nathaniel bergerak tiba-tiba, Kendra secara tidak sengaja menjatuhkan tablet berisi GPS dan rekaman. Pada saat dia mengambilnya, dia hanya melihat ledakan dan berasumsi bahwa para remaja itu sudah mati. Setelah Tulsa dan Gardner melarikan diri, sekelompok petugas pemadam kebakaran, polisi, dan agen dari NASA muncul di area tersebut. Tom mengonfirmasi bahwa tidak ada mayat, yang berarti para remaja itu masih hidup. Nathaniel panik dan menyalahkan segalanya pada Kendra, yang mengalami gangguan mental dan mengingatkannya bahwa dia telah memimpin misi Mars selama bertahun-tahun, padahal itu awalnya adalah tugasnya. Beberapa saat kemudian, Gardner dan Tulsa tiba di kota dan Tulsa menggunakan telepon untuk mencuri mobil dari dealer saat pemiliknya sedang bersama klien. Keduanya melakukan perjalanan melalui pedesaan dan Tulsa mengajukan lebih banyak pertanyaan kepada Gardner tentang hidupnya. Tetapi dia tetap tidak percaya ketika Gardner mengatakan bahwa dia berasal dari Mars dan sedang dikejar oleh NASA. Marah, dia menghentikan mobil dan mulai berteriak kepadanya, menjelaskan bahwa dia lelah dengan semua orang dalam hidupnya yang berbohong. Gardner menunjukkan simpati terhadap situasinya dan bersikap seperti pria dari film itu untuk membawanya kembali ke mobil. Pada saat itu, Gardner menjadi takut ketika dia melihat sesuatu yang besar bergerak di jalan. Jadi Tulsa harus menjelaskan bahwa itu hanya seorang pria yang menunggang kuda. Beberapa jam kemudian, keduanya berhenti di sebuah restoran dan menunggu seorang ibu bergegas membawa anaknya ke kamar mandi. Kemudian Tulsa menggunakan tablet yang ditinggalkan ibunya di atas meja, sambil menunjukkan bahwa tablet itu tidak akan terlacak seperti teleponnya. Ia menemukan kisah Sarah di internet, tetapi kematiannya telah ditutup-tutupi dengan kisah palsu tentang kegagalan jas. Kemudian Gardner mengeluarkan cincin itu dan Tulsa menyadari bahwa cincin itu adalah separuh dari cincin yang lebih besar. Cincin itu juga memiliki beberapa kata terukir di atasnya. Jadi ia mencarinya dan mengetahui bahwa cincin itu ditulis dalam bahasa yang digunakan oleh suku asli di Arizona. Artinya adalah, penyatuan kembali separuh, cinta, keabadian, dan ditandatangani oleh seorang dukun, yang menyebabkan mereka menyimpulkan bahwa ini adalah cincin kawin. Pada saat itu, pria di belakang mereka bersuah foto dengan mereka. Lebih buruknya lagi, polisi telah tiba dan sang ibu keluar dari kamar mandi, sehingga keduanya harus melarikan diri. Sementara itu, Nathaniel dan Kendra diberitahu oleh polisi bahwa mereka menemukan sepasang remaja yang melarikan diri. Tetapi ternyata mereka adalah orang yang salah. Nathaniel mulai panik dan mengakui bahwa ia telah melakukan banyak kesalahan, seperti menyerah. Kemudian Kendra mendapat telepon dari lab yang mengatakan bahwa hasil tesnya tidak bagus dan Gardner tidak akan bertahan hidup lebih lama jika dia tetap di bumi. Kembali ke Tulsa dan Gardner, mereka telah mencuri mobil lain dan mereka menikmati perjalanan mereka ke Arizona. Gardner terus merasa kagum dengan hal-hal seperti balon, makanan baru, dan bahkan harmonika. Ketika mereka menemukan Mal, mereka mendapatkan pakaian baru dan beberapa perlengkapan.
Tulsa menemukan piano dan memainkan lagu yang ditulisnya, yang menurut Gardner indah. Tak lama kemudian rekaman keamanan mal tersebut sampai ke tangan Nathaniel. Begitu mereka kembali di jalan, Tulsa mengajari Gardner cara mengemudi dan dia menggunakan kesempatan itu untuk berulang kali mengatakan kepadanya bahwa dia cantik. Itu membuatnya merasa sedikit canggung, jadi dia meremas lututnya untuk menenangkannya. Malam itu mereka berhenti untuk membuat kemah. Tulsa memutar musik di radio mobil dan berdansa dengan Gardner sampai mereka berciuman. Kemudian mereka berbagi kantong tidur dan menikmati waktu bersama untuk pertama kalinya setelah Gardner memberitahu Tulsa bahwa dia membuatnya merasa seperti manusia. Keesokan harinya, mereka menemukan seorang wanita di daerah itu dan bertanya kepadanya tentang dukun itu. Untungnya, wanita itu mengenalnya dan mengajak para remaja itu untuk menemuinya. Dukun itu memeriksa catatannya dan menemukan cek yang digunakan Sarah untuk membayar upacara tersebut, yang berisi alamatnya tetapi tidak menyebutkan nama pria itu. Karena dukun itu memiliki komputer, Tulsa menggunakannya untuk mencari alamat dan mencari tampilan yang cocok dengan gambar. Pada saat itu, hidung Gardner mulai berdarah, jadi dia berbalik dan membersihkannya sebelum wanita itu bisa melihatnya. Pencarian Tulsa berhasil dan menemukan tempat dari gambar itu. Saat mereka keluar, wanita lain itu melemparkan kelopak bunga ke arah mereka sehingga mereka berciuman. Setelah berjam-jam berkendara, keduanya memutuskan untuk bermalam di Las Vegas. Tulsa mencoba menunjukkan kepada Gardner semua bangunan yang meniru tempat-tempat terkenal dari seluruh dunia. Tetapi Gardner merasa itu terlalu berlebihan dan palsu. Dia mulai merasa pusing dan hidungnya berdarah lagi hingga dia pingsan. Gardner langsung dibawa ke rumah sakit, di mana para dokter melakukan tes dan melihat tulang-tulangnya yang aneh, belum lagi jantungnya yang membesar. Tulsa juga melihat ini dan menyadari bahwa dia tidak berbohong. Ketika Gardner akhirnya bangun, dia ingin segera pergi. Awalnya Tulsa mencoba menghentikannya, tetapi Gardner menjelaskan bahwa rumah sakit tidak dapat menyelamatkannya. Jadi setidaknya dia ingin menyelesaikan misinya. Keduanya menyelinap keluar dari rumah sakit dan mencuri mobil lain untuk melarikan diri tepat sebelum petugas sosial tiba. Beberapa saat kemudian, keduanya akhirnya berhasil sampai ke tempat itu dari foto Sarah. Gardner sangat lemah dan Tulsa harus membantunya berjalan. Mereka menemukan pria itu dan menunjukkan fotonya, menjelaskan bahwa cerita resmi itu bohong dan Sarah meninggal saat melahirkan. Ketika Gardner mengatakan pria itu adalah ayahnya, pria itu ketakutan dan mencoba menelepon polisi. Tulsa menghentikannya dan berteriak padanya sampai pria itu menjelaskan bahwa Sarah adalah saudara perempuannya. Hancur oleh berita itu, Gardner mulai berjalan menuju laut. Ketika Tulsa mencoba menghentikannya, Gardner menjelaskan bahwa ibunya ada di sana dan karena ia tidak memilih tempat kelahirannya, ia ingin memilih tempat ia akan berakhir. Setelah pasangan itu berciuman, Gardner jatuh ke dalam air. Tetapi Nathaniel dan Kendra muncul untuk menyelamatkannya. Bersama Tulsa, mereka menyeretnya keluar dan membaringkannya di atas pasir. Gardner mulai mengajukan pertanyaan tentang ibunya dan cara Nathaniel menjawabnya akhirnya membuatnya menyadari bahwa ia adalah ayahnya, yang dikonfirmasi oleh Nathaniel. Setelah itu, ambulans segera membawa Gardner kembali ke NASA dan setelah ia cukup stabil, mereka memasukkannya ke dalam pesawat ulang-alik untuk membawanya kembali ke Mars dan Tulsa pun ikut. Ia tidak punya banyak waktu lagi dan pilot menolak untuk melaju lebih cepat karena peraturan. Jadi Nathaniel mengambil alih kendali. Pesawat ulang-alik itu mulai berguncang hebat di bawah kendalinya. Tetapi ia sangat ingin menyelamatkan putranya dan kali ini ia tidak membuat kesalahan apapun. Pesawat ulang-alik itu berhasil mencapai stratosfer dengan selamat dan Tulsa membangunkan Gardner, yang langsung merasa lebih baik. Para remaja itu berpegangan tangan dan melayang bersama sambil menyatakan cinta mereka satu sama lain. Ketika pesawat ulang-alik berhenti di stasiun, Gardner harus mengucapkan selamat tinggal kepada Kendra dan Tulsa, yang tidak dapat ikut. Tulsa menyaksikan dengan berlinang air mata bagaimana Gardner kembali ke Mars demi kesehatannya. Beberapa waktu kemudian, Gardner lebih sehat dan mengenakan cincin ibunya. Dia dan Tulsa masih mengobrol daring setiap hari. Suatu sore Kendra mengunjungi Tulsa dan menjelaskan bahwa sekarang dia melatih astronot di NASA dan bahwa dia memiliki rumah kosong yang besar yang membuatnya merasa kesepian. Jadi dia mengajukan diri untuk mengadopsi Tulsa. Gadis itu dengan senang hati menerimanya dan segera dia bergabung dengan program pelatihan juga. Sementara itu di Mars, Gardner mengenal ayahnya lebih baik. Terima kasih telah menonton dan silakan like dan subscribe film Indo Explains untuk video lainnya.